Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang yang sudah tidak berhubungan kembali dengan kamu. Dan aku khususkan readingan kali ini untuk kamu yang berzodiak Aquarius, oke? Dan perlu diingat sekali lagi bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Tidak lupa juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support untuk channel My Tarot Indonesia. Aku berharap video-video yang ada di channel ini bisa membantu kamu. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan support dan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, di sini kita ada Knight of Cups, Ace of Swords, Seven of Swords, the Empress. Ups, terlalu ke atas ya, aku bawain bentar ya. Oke, kelihatan ya. Satu kartu lagi ya. Oke, The Hangman di sini. Oke, untuk kamu para Aquarius, kabar dia sekarang di sini aku lihat dia masih banyak kebimbangan ya di sini kalau aku lihat ya. Soalnya di sini ada Seven of Swords, ada Hangman, tapi ada Ace of Swords sama Knight of Cups gitu. Jadi ini berlawanan. Dia ingin mencoba. Jadi orang yang kamu fokuskan ini tipe orang yang kalau aku lihat tuh tipe orang yang agak takut untuk sendiri ya kalau aku lihat di sini ya. Bukan nggak mandiri, ya bisa dikatakan nggak mandiri bisa, tapi entah kenapa dia agak takut nih sama anggapan bahwa dia itu single lah istilahnya seperti itu. Oke, dia ada rasa takut seperti itu. Nah, karena itulah dia berusaha nih untuk mencoba memfokuskan perasaan dia ini untuk mencari orang yang baru di sini kalau aku lihat. Oke, walaupun di sini nggak ada The Lovers ataupun Two of Cups ataupun Three of Cups di sini. Tetapi ya kalau aku lihat di sini, dia berusaha untuk mencoba nih memfokuskan perasaan dia ya entah kepada siapapun lah yang dekat dengan dia sekarang gitu. Tapi emang dia nggak bisa. Oke, karena di sini ada Seven of Swords sama The Hangman. Dia masih sering kebayang-bayang kamu sih sebenarnya di sini. Oke, jadi dia masih sering melihat masa lalu gitu. Ketika dia dekat dengan seseorang dan dia udah mulai ada rasa nih istilahnya. Dia udah mulai ada rasa terus dia merasa kayaknya boleh nih jadian nih gitu. Ketahan karena dia tiba-tiba keinget kamu gitu. Begitu terus siklusnya seperti itu. Sampai sekarang kalau aku lihat. Jadi kemungkinan besar sih aku lihat dia ini masih single ataupun ketika memang dia sudah memiliki pasangan yang baru ataupun sudah jalan bersama dengan seseorang yang baru. Aku rasa itu lebih kepada ke arah pelarian sih. Bisa dikatakan pelarian bisa. Sebenarnya bukan pelarian, lebih ke arah karena dia takut dibilang karena takut dengan status single tersebut gitu. Entah kenapa aku ngerasa dia itu ada rasa takut seperti itu gitu. Aku juga kurang ngerti ya. Tapi mungkin memang ada orang-orang yang seperti itu ya. Karena di sini ada The Empress juga. Di sini mungkin bisa aku artikan dia adalah tipe orang yang mungkin dibesarkan dalam keadaan yang bisa dibilang ya cukup berkecukupan. Dia juga bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah seperti itu. Nah, ketika dia mengakhiri hubungan dengan kamu, dia merasa bahwa oh ternyata ada loh hal-hal di dunia ini yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak dia. Dan dia itu masih menyangkal hal tersebut karena itulah dia masih berusaha nih. Sebenarnya apapun kalau gua mau pasti bisa kok gitu loh. Padahal memang ada sesuatu hal yang nggak bisa dipaksakan di dunia ini ya. Ada kuasa yang lebih tinggi yaitu semesta. Nah, dia sepertinya masih menyangkal hal tersebut karena itulah dia takut banget dengan status single tersebut gitu. Dia takut banget kalau emang
Ketika dia sudah nggak jalan sama kamu dan dia single terlalu lama, dia takut nih. Apakah itu tanda-tandanya dia nggak laku nih? Ataukah apakah itu tanda-tandanya dia bakal hidup dalam kesendirian selamanya gitu loh. Entah kenapa aku ngerasa dia itu ada rasa takut kayak gitu loh. Ya walaupun mungkin kalau aku sih secara nalar ataupun logis nggak bisa mengartikan secara lugas atau bagaimana ya karena aku juga nggak ngerti pola pikir dia itu seperti apa, tetapi ada kecenderungan ke arah seperti itu. Oke, intinya adalah dia ini sekarang masih banyak dalam tahap pendekatan ke banyak orang, walaupun sebenarnya dia masih belum bisa melupakan kamu. Kurang lebih seperti itu kabar dia sekarang. Oke, kita akan ambil 5 kartu lagi. Coba kita lihat ya, apakah ada kabar lain mengenai dia yang bisa kita lihat. High Priestess, Four of Swords. Oke, Knight of Pentacles, ada Death. Oke, ada Two of Cups. Bottom of the deck kita ada Five of Swords. Oke, Five of Swords aku rapikan dulu. Bottom of the decknya Five of Swords. Oke. Jadi dari sini aku sepertinya baru bisa agak mulai mengerti nih ya kenapa dia ada rasa takut seperti itu. Ternyata ketika dia berjalan bersama kamu, dia itu baru mengenal bagaimana sih rasa, istilahnya bisa dibilang rasa sayang itu seperti apa, rasa jatuh cinta itu seperti apa. Dia itu baru bisa mengenalnya. Karena di sini ada Two of Cups, tapi kirinya ada The Death, sesuatu yang baru. Kalau aku lihat di sini mungkin dia ini tipe yang sering gonta-ganti ya. Ya bisa dibilang gonta-ganti pacar, ataupun istilahnya banyak sekali hubungan dia itu yang tidak berlangsung lama ya. Mungkin hanya beberapa bulan ataupun mentok paling ya setahun 2 tahun ataupun setahun lebih, akhirnya putus. Dan dia ini sering kali karena mungkin dia sering menjalin hubungan, dia merasa bahwa hubungan itu adalah sesuatu yang lumrah ya. Dia merasa bahwa ya memang semua orang itu pada akhirnya harus berpasangan gitu. Nah, tapi ketika dia berjalan sama kamu, dia merasa bahwa dalam berpasangan itu ada lebih loh daripada sekedar status berpasangan gitu. Oh, ternyata ada rasa sayang loh, ada rasa jatuh cinta loh, ada rasa pengorbanan loh, ada rasa evaluasi diri loh, ada rasa kedewasaan loh, ada rasa harus terus meningkatkan kemampuan diri loh, ada rasa harus rela menerima kekurangan loh. Dia itu belajar banyak semenjak dia bertemu dengan kamu. Istilahnya dia baru mengenal nih bahwa sebenarnya hubungan itu nggak sesimpel yang selama ini dia kira. Dia baru sadar bahwa hubungan itu nggak sekedar bilang ya yuk jalan bareng yuk, udah oke kita jadian, nanti beberapa tahun menikah, nanti beberapa tahun kemudian punya anak, udah. Selama ini mungkin dia ada pemikiran seperti itu, makanya itu dia takut banget tuh dibilang single tuh. Dia istilahnya dia lebih mementingkan status tidak menjadi single dibandingkan kualitasnya. Dan baru hanya dengan kamulah dia itu menemukan hubungan yang berkualitas. Makanya itu ketika kalian sudah menyudahi, dia itu langsung bingung mau ngapain gitu. Dia langsung mencari. Kalau aku lihat di sini aku kurang tahu nih ya, aku belum bisa memastikan sudah berapa lama kamu nggak ngontek dengan dia. Mungkin beberapa dari kamu baru beberapa bulan, mungkin beberapa dari kamu sudah lama banget, udah bertahun-tahun. Tetapi aku lihat selama periode tersebut, dia ini benar-benar banyak mendekati orang sih sebenarnya di sini. Walaupun gak ada Seven of Cups di sini, tapi aku bisa melihat bahwa dia ini banyak mendekati orang sebenarnya. Orang yang berbeda lah, berusaha mencari hubungan. Mungkin ada beberapa juga dia sudah jadian, tapi mungkin cuma beberapa bulan putus, beberapa minggu putus gitu. Istilahnya sudah banyak lah gitu, udah beberapa kali semenjak kalian nggak saling mengontak lagi. Tetapi
dia tidak menemukan satupun hubungan yang benar-benar membuat dia merasa seperti ketika dia berjalan bersama kamu seperti itu, dan dia masih mencari sampai sekarang. Oke. Di sini aku lihat ada Five of Swords juga sebagai bottom of the deck. Sebenarnya dia ini tipe orangnya dibilang mungkin kurang bisa menerima keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Itu ribet nggak ya bahasanya ya? Intinya adalah dia itu merasa bahwa mungkin ya di satu sisi mungkin dia masih ada sisi kekanakannya juga, aku lihat. Mungkin dia masih ada sisi-sisi di dalam diri dia yang harus dia usahakan untuk lebih dewasa. Nah, salah satunya seperti ini. Dia masih beranggapan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini, dalam hidup dia itu harus berjalan sesuai dengan kehendak dia. Karena ya dia ada kecenderungan di Empress nih. Dia selama ini dibesarkan dengan segala sesuatunya itu dia bisa dapatkan dengan mudah. Sehingga ketika dia tidak bisa mendapatkan hal tersebut, dia jadi bingung. Oke? Ya bisa dibilang manja ya, mungkin bisa dibilang manja seperti itu. Lebih ke dia selalu menyangkal keadaan yang sudah terjadi lah gitu. Dia nggak mau menerima fakta bahwa ada loh hal-hal yang nggak bisa dia dapatkan di dunia ini loh. Ada loh hal-hal yang bisa aja kejadiannya nggak sesuai dengan yang dia kehendaki loh gitu loh. Nah, dia harus berusaha banget menyadari hal itu. Ada kuasa yang lebih tinggi, yaitu semesta, yang seperti tadi aku bilang. Oke. Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia masih banyak kegalauan, masih banyak kebimbangan, masih banyak penyangkalan di sini kalau aku lihat. Dan apakah dia akan menghubungi kamu kembali dalam waktu dekat? Di sini aku belum bisa memastikan. Tetapi yang pasti di sini aku lihat adalah dia masih cukup sering terbayang-bayang sama kamu. Buktinya adalah dia ini masih mencoba mencari hubungan yang bisa membuat dia itu merasakan hal yang sama seperti ketika dia berhubungan sama kamu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itulah. Dia masih mencari sebenarnya. Intinya adalah dia masih mencari kesana sini. Dan tentunya apabila nanti memang ke depannya kalian bisa ada kesempatan untuk bertemu kembali, ataupun dia memberanikan diri ataupun mencoba untuk menghubungi kamu kembali, sekali lagi keputusan ada di tangan kamu. Apakah kamu ingin menerimanya kembali, mencoba menjalin hubungan yang baru dengan dia? Tentunya kamu juga harus melihat ya, apakah sifat dia juga sudah lebih dewasa. Apakah dia memang sudah bisa mengakui bahwa ada keadaan-keadaan ataupun kejadian-kejadian yang mungkin bisa tidak sesuai dengan kehendak dia. Apakah dia bisa menerima hal tersebut? Dan tentunya kamu juga harus yakin dengan kata hati kamu sendiri. Oke, apakah kamu ingin menerima dia, mencoba menjalin hubungan yang baru dengan dia, ataupun kalian hanya ingin sebatas teman saja, ataukah memang kamu hanya ingin menyimpan dia sebagai kenangan masa lalu kamu saja? Oke, sekali lagi keputusan ada di tangan kamu, dan aku yakin keputusan apapun yang kamu buat itu adalah keputusan yang paling baik untuk kamu, dan yang pasti aku mendoakan agar kamu tetap berbahagia pastinya di masa sekarang dan hingga masa depan. Jadi good luck untuk kamu para Aquarius, dan tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.